Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Ojawati. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan dan telah mensupport channel ini, agar channel ini makin berkembang dan bisa diterima oleh halayak yang lebih ramai. Seperti biasa teman-teman, jika sudah siap, selamat mendengarkan. Cerita kali ini masih lanjutan dari Tambang Romusa part sebelumnya ya teman-teman. Jadi jika teman-teman belum mendengarkan part sebelumnya, ada baiknya teman-teman mendengarkannya terlebih dahulu, agar mendapatkan cerita yang lebih utuh dan lebih jelas. Seminggu setelah kejadian tersebut, Mas Unang udah berangkat bareng lagi sama Mas Supri. Kali ini pekerja lain yang dapat gangguan di dalam cabang tambang. Dia bercerita mendengar suara orang teriak-teriak mohon ampun dan juga suara pecutan. Ini sih seperti rekam jejak masa lalu ya. Mas Unang juga pernah dengar, tapi berbeda. Dia ngedengar suara orang teriak dengan bahasa Belanda dan juga suara seperti bunyi senapan. Mungkin dulu ada rakyat kita yang ditembak di situ dan energinya terekam sampai sekarang. Ngeri sih ya kalau ngalamin hal kayak gini. Oh iya, ini cerita dari pekerja lainnya. Katanya, pas dia lagi sendiri dalam cabang itu, ada suara laki-laki seperti mohon ampun. Lalu muncul sosoknya seperti manusia biasa. Tidak pakai baju, hanya celana saja. Jalannya ringkih, kurus, matanya sayu dan juga ada bolongan di jidatnya. Tepat di sebelah kiri dari bolongan itu keluar darah yang masih mengalir. Sambil menangis, sosok itu mohon ampun ke pekerja ini, lalu menghilang begitu saja ke arah dinding tambang. Sepertinya tambang ini punya kisah yang kelam banget sampai banyak yang terekam energinya. Di sebelah kiri dari bolongan itu keluar darah yang masih mengalir. Sambil menangis, sosok itu mohon ampun ke pekerja ini. Sepertinya tambang ini punya kisah yang kelam banget sampai banyak yang terekam energinya. Hari demi hari, Mas Unang dan Mas Supri tetap menjalani kehidupannya di sana sebagai penambang ilegal. Walaupun banyak cobaan yang mereka hadapi, namun kebutuhan perut tidak bisa dinomorduakan. Ini adalah seminggu sebelum Mas Unang dan Mas Supri pergi. Ya, memang sudah jadi hal yang lumrah untuk Mas Unang, Mas Supri dan penambang lainnya mendapat gangguan di tambang tersebut. Namun takut tetaplah musuh utama buat mereka, apalagi gangguan yang makin hari makin parah. H-7 sebelum pergi. Seperti biasa, Mas Unang dan Mas Supri jalan ke tambang berdua pukul 5 sore. Setiap ingin berangkat selalu ada rasa was-was yang dirasakan Mas Unang dan Mas Supri. Apakah sosok yang akan mereka temui nanti dalam tambang? Sampai di tenda peristirahatan, Mas Unang menyapa pekerja lainnya. Di sini, segala macam gangguan seperti terlupakan sejenak oleh mereka, karena canda gurau yang dilontarkan oleh salah satu penambang yang cukup lucu, kata Mas Unang. Ya, memang itulah yang mereka butuhkan sebelum bertarung batin di dalam tambang. Karena jika sudah jam 7 malam, semua wajah penambang langsung terlihat tegang. Kadang sampai ada yang berkata, apalagi yang kita lihat nanti ya. Jam 7 tiba, Mas Unang mendapatkan shift pertama untuk masuk berbarengan dengan Mas Supri dan satu pekerja lainnya. Kita sebut saja Pak Kirno. Beliau sudah cukup lama di sana dan juga sudah terbiasa dengan hal-hal yang berbau mistis. Ibarat kata mentalnya sudah teruji oleh makhluk-makhluk astral di sana. Mungkin juga sudah berteman. Goyah langkah kaki menuju mulut tambang. Dada seperti ada yang menekan, kata Mas Unang. Seakan ada sesuatu yang mendorongnya untuk menjauh dari sana. Pak, ngerasain apa yang saya rasain nggak? Mas Unang mau tahu apa cuma dia saja yang ngerasain dorongan tersebut? Iya, saya juga ngerasain kok mas. Sudah, nggak usah dipikirkan. Niatkan saja untuk bekerja ya. Baiklah Pak. Ini untuk pertama kalinya Mas Unang dan Mas Supri berbarengan dengan Pak Kirno 10 meter sebelum mulut tambang.
Gangguan sudah dirasakan. Mas Unang merasakan seperti ada yang memperhatikan mereka dari balik rawa jalan setapak tersebut. Namun ditepi sama Mas Unang dengan perasaan tersebut agar tidak terbawa suasana takut nantinya. Ternyata memang benar, ada yang mengikuti mereka semenjak meninggalkan tenda. Jangan ada yang lihat ke kanan ya, pandangan ke bawah saja atau ke depan. Pak Kirno mewanti-wanti Mas Unang dan Mas Supri. Namun karena Mas Supri kepo, dia malah nengok ke kanan. Pada saat Mas Supri nengok ke kanan, belum ada 10 detik, dia langsung pingsan. Pak Kirno dan Mas Unang kaget melihat tubuh Mas Supri tiba-tiba ambruk ke tanah. Langsung dipegang oleh Pak Kirno untuk menyadarkan Mas Supri. Gimana ini Pak? Kita balik saja ke tenda. Jangan. Terlalu berbahaya kalau balik ke tenda. Karena di belakang sana sudah ada ratusan sosok yang menunggu kita. Ratusan, Pak. Allahu Akbar. Pak Kirno dan Mas Unang langsung menyeret badan Mas Supri ke rerumputan. Terlihat mulut Pak Kirno komat-kamit. Entahlah. Mas Unang tidak tahu apa yang diucapkan Pak Kirno. Namun, ternyata berhasil membuat Mas Supri sadar. Saat membuka mata, Pak Kirno langsung menahan kepala Mas Supri agar tidak menengok ke kanan lagi. Tidak apa-apa loh Mas, kan sudah saya bilang jangan nengok ke kanan. Sampean ki bandel sih. Mas Supri tidak menjawab, mungkin karena masih lemas setelah pingsan tadi. Ya sudah, ayo bangun, kita lanjutkan. Mas Supri dengan badan sedikit gontai, ikut berjalan menuju mulut tambang. Terbesit rasa ingin tahu dari Mas Unang. Emang lihat apa sih lu tadi? Tadi gua lihat tentara. Nggak ada kepalanya coba. Udah gitu ngedeketin gua Mas. Langsung Mas Unang terdiam di situ. Kan saya sudah kasih tahu. Badung sih. Maaf Pak. Saya penasaran. Sosok itu mau masuk ke badan kamu. Untung saya tahan. Walaupun kamu jadinya pingsan. Oke, di sini Mas Unang agak lega karena dia berasa bersama orang yang mengerti hal seperti ini. Sesampai di goa, mereka bertiga langsung bekerja seperti biasa. Syukur tidak ada gangguan selama 2 jam. Hanya suara jangkrik yang menemani malam mereka di tempat yang sepi itu. Tiba-tiba, teriakan dari arah cabang di mana Mas Supri berada. Supri, lo kenapa? Mas Unang panik. Langsung berlari ke cabang Mas Supri. Berharap dia baik-baik saja. Berbekal lampu petronak, Mas Unang menyusuri cabang. Tidak lama disusul Pak Kirno dari belakang. Pak, Supri tidak ada Pak. Coba kita lihat sampai di ujung cabang Mas. Baik Pak. Tidak lama Mas Unang melihat alat yang digunakan Mas Supri di tanah. Syukurlah, mereka menemukan Mas Supri namun dalam keadaan duduk, menutupi mukanya dengan tangannya, seperti sedang melihat sosok yang seram. Pri, lu nggak apa-apa? Sadar Pri, ini Unang. Supri membuka mukanya dan terlihat dengan menangis. Lo kenapa Pri? Apa yang lo lihat? Tentara tadi Nang. Dia datang lagi. Gue takut banget. Kita keluar dari sini aja yuk. Ternyata sosok itu memang udah ngincer Mas Supri. Karena kata Pak Kirno, aura Mas Supri sudah membuat sosok-sosok yang ada di sini tertarik kepadanya. Pak Kirno terlihat diam saja, seperti sedang berkomunikasi dengan seseorang. Mas, bawa temannya ke tenda ya. Saya takut terjadi hal yang lebih mengerikan kalau dia masih di sini. Baiklah Pak. Mas Unang langsung membawa Mas Supri kembali ke tenda. Pak Kirno ikut menemani.
Takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di jalan nanti, Mas Supri diam. Tak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya. Hanya suara tangisan darinya yang menemani jalan mereka sampai ke tenda. Syukur tidak ada makhluk yang mengganggu di perjalanan itu. Sesampainya di tenda, Mas Supri langsung diberikan air putih yang sudah dibaca-bacakan oleh Pak Kirno. Setelah minum, Mas Supri diizinkan untuk tidur agar kondisinya kembali stabil. Auranya sudah seperti orang yang sangat ketakutan, kata Pak Kirno. Akhirnya Mas Unang dan Pak Kirno kembali ke tambang. Syukurnya, kata Mas Unang, tidak ada gangguan lagi yang parah. Hanya ada suara langkah kaki dan suara bisikan saja, kata Mas Unang, tapi itu hal yang sudah biasa di tambang itu, jadi Mas Unang tidak takut. H-6 sebelum pergi. Hari ini Mas Supri tidak ikut karena dia sudah tidak kuat melanjutkan pekerjaan itu. Mungkin mentalnya sudah terkikis kemarin. Mas Unang sekarang sendiri menuju tambang angker tersebut. Hari ini Mas Unang kebagian shift 2, yaitu pukul 1 dini hari. Aneh, kenapa pada saat bagian penambang lain tidak ada yang sampai kembali ke tenda? Apa mereka tidak mendapat gangguan? Mungkin mereka sudah terbiasa. Tak terasa sudah shift Mas Unang. Berangkatlah dia dengan sosok yang dia harapkan bisa bersama dengannya, yaitu Pak Kirno. Karena Mas Supri tidak masuk, akhirnya Mas Unang hanya berdua saja dengan Pak Kirno menuju tambang. Di sini Mas Unang sudah agak ragu untuk melanjutkan. Entah kenapa perasaannya tiba-tiba tidak enak, seperti akan terjadi sesuatu. Namun langsung ditepis oleh Mas Unang. Mencoba berpikir positif untuk mengurangi ketakutan yang menghinggapinya. Cuaca saat itu mau hujan, kilar petir menerangi jalan menuju tambang. Kata Mas Unang, suasana makin mencekam. Kalau ditambahnya ada kilatan petir ini. Jujur saja, Mas Unang sekarang takut banget. Mas, berdoa, minta perlindungan yang di atas. Auramu perlahan berubah warnanya. Baik, Pak. Karena kita hanya berdua, saya tidak akan kode-kode lagi ya kalau ada sesuatu tidak beres. Ya, Pak. Siapa yang tidak panik digituin? Di saat berjalan di setapak, tiba-tiba Pak Kirno berhenti dan mengajak Mas Unang untuk minggir sebentar. Kata Pak Kirno, ada yang mau lewat. Sosok dengan tingkatan yang cukup kuat, kata Pak Kirno. Kenapa, Pak? Ada yang mau lewat loh, Mas. Sepertinya ini rajanya. Mas Unang langsung menelan ludah. Khawatir sosok itu tiba-tiba menampakkan dirinya. Tahan nafas kalau kamu nggak kuat ya, Mas. Loh, emangnya ada apa, Pak? Tidak sempat dijawab oleh Pak Kirno. Tiba-tiba Mas Unang mencium aroma yang sangat menyengat. Aroma busuk. Tepatnya dicampur bau anyir darah seperti melewati mereka berdua. Mas Unang langsung menahan nafasnya karena memang baunya yang sangat menusuk hidung. Entah apa sosok itu, tapi yang pasti sangat menyeramkan. Ayo kita lanjutkan. Pak, memang tadi sosok apa? Yakin kamu ingin tahu? Iya, Pak. Jangan takut ya. Iya, Pak. Sosok tentara Belanda. Dia jalan sendirian tapi megang tali. Tali? Iya. Di ujung tali tersebut ada 18 kepala. Mas Unang langsung terdiam. Hanya kepala, Pak. Iya, tanpa badan. Lalu bau tadi dari mana ya, Pak? Kalau bau itu dari sosok tentaranya dan anyir darahnya dari kepala yang dikit itu. Kelihatan kok darahnya masih mengalir. Mas Unang nggak bisa ngebayangin kalau ngeliat itu. Dia bisa langsung pingsan pastinya. Mas, kuatin baca-bacanya ya. Banyak sosok yang memperhatikan kita.
terutama masnya. Mereka mengincar situ. Aduh Pak, kok saya jadi ngeri ya? Gak apa-apa Thomas, ada saya. Kalau dalam posisi kayak begini itu siapa yang gak panik kan? Sampailah di mulut tambang. Mas Unang dan Pak Kirno berpisah ke cabang masing-masing. Kembali ragu-ragu untuk masuk ke dalam. Mas Unang seperti ada yang mendorongnya lagi. Namun sudah terlanjur, sampai mau nggak mau harus melanjutkan. 1 jam sudah Mas Unang menambang, tidak terjadi apa-apa. Kilat dan suara petir kian terdengar dari dalam tambang. Angin pun cukup meniup kencang ke arah setiap cabang, dingin dan menambah suasana makin mencekam. Tiba-tiba ada yang melempar batu ke arah Mas Unang dari arah ujung tambang. Sudah paham pasti, bukan kelakuan manusia, karena cuma Mas Unang sendiri di sana. Sekali, 2 kali, 3 kali masih Mas Unang cuekin lemparan batu tersebut. Lemparan keempat, Mas Unang sudah puak dan langsung teriak. Diam kenapa sih? Gangguin aja sih loh. Makhluk halus itu paling gak suka ditantang. Setelah teriak, langsung ada suara tawa dari dalam tambang. Berat, seperti suara laki-laki yang sudah berumur. Hahaha. Entah apa maksudnya. Sosok itu seperti senang mengganggu Mas Unang. Saya tidak takut dengan kalian. Ayo kalau berani, tunjukkan wujud kalian. Oke. Ini kesalahan kedua Mas Unang. Pada saat bicara seperti itu, Mas Unang mengarah ke dalam tambang. Benar saja, karena merasa ditantang, sosok itu pun perlahan menampakkan dirinya. Samar-samar sosok itu muncul yang membuat Mas Unang kembali terdiam. Oke, sosok itu sekarang sudah muncul secara utuh namun transparan. Sosok itu terlihat memakai baju tentara yang berlumuran darah. Wajahnya yang tampak hanya setengah. Bagian mulutnya tidak ada. Satu matanya menggantung seperti ingin lepas dari tengkorak. Mas Unang tidak bisa apa-apa. Dia hanya terpaku. Sosok itu perlahan mendekati Mas Unang yang terbujur kaku karena takut. Mas Unang mencoba membaca ayat Al-Quran dalam hati, berharap sosok itu hilang. Namun sosok itu tetap saja makin dekat. Entah tidak terpengaruh atau Mas Unang salah membacanya, sekarang sosok itu sudah dekat. Berdiri tepat di depan Mas Unang yang matanya makin terbuka lebar karena melihat sesuatu yang mengerikan. Terlihat rongga mulut dan lehernya yang dipenuhi oleh belatung. Satu mata yang menggantung dan satu lagi tanpa pupil alias putih semua matanya. Mas Unang ingin teriak, namun tidak bisa. Dia sudah pasrah bila terjadi sesuatu. Tiba-tiba, dari belakang terdengar suara. Pergi kamu, jangan ganggu dia. Mas Unang kenal suara itu. Itu adalah suara Pak Kirno. Sosok itu langsung menghilang persis di depan Mas Unang yang masih terdiam kaku. Kamu tidak apa-apa, Nang. Mas Unang masih tidak dapat bicara. Ia masih terbayang sosok yang baru saja muncul tepat di depan mukanya. Sungguh seram, kata Mas Unang. Mengerikan melihat rongga mulutnya yang dipenuhi belatung. Pak Kirno langsung mencoba menenangkan Mas Unang. Diusapnya muka Mas Unang dengan bacaan yang hanya diketahui oleh Pak Kirno. Agak lega, kata Mas Unang. Namun rasa takut tidak bisa dihilangkan. Kamu yakin masih kuat, Nang? Insya Allah, Pak, masih. Ya sudah, saya kembali ke cabang ya. Kalau melihat lagi langsung panggil saya. Pak Kirno kembali. Mas Unang mencoba untuk melawan rasa takutnya itu. Namun sulit sekali rasanya. Mas Unang kembali melanjutkan pekerjaannya. Sosok itu memang nggak kembali lagi, tapi gangguan tetap masih ada.
namun hanya sebatas bunyi-bunyi seperti biasa. Kembali terdengar suara langkah kaki prajurit yang sedang jalan berbaris. Langkah itu terdengar seperti banyak sekali. Dari arah luar cabang suara itu berasal dari Mas Unang. Dan Mas Unang tersadar kalau suara itu perlahan mendekat ke arahnya. Gugup. Ya iya, cuma karena sudah biasa mendengar suara itu jadi santai saja Mas Unangnya. Sekarang suara itu seperti berjarak 2 meter darinya dan berhenti tepat di belakang Mas Unang. Mas Unang kembali panik. Dia takut sosok itu menyerang Mas Unang secara tiba-tiba. Mencoba mengalihkan pikiran ke situ namun tetap tidak bisa. Tiba-tiba ada yang menepuk lengan Mas Unang. Kaget dan alat-alat yang dipakainya berjatuhan di bawah. Kata Mas Unang, rasanya itu sakit banget. Seperti terbakar. Karena sudah bermain fisik, Mas Unang berjalan meninggalkan cabangnya. Dan mengarah ke cabang Pak Kirno. Beruntungnya Pak Kirno tidak meninggalkan Mas Unang. Pak, kita balik yuk. Saya sudah tidak kuat, Pak. Lagi pula mau hujan ini, Pak, berbahaya. Oke, Mas, ayo. Sebagai informasi, tambang suka banjir kalau hujan dan sangat berbahaya ya. Di perjalanan Mas Unang bertanya kenapa mereka suka sekali mengganggu. Namun, kata Pak Kirno, bukan mereka yang mengganggu kita, tapi kita yang mengganggu mereka dengan kehadiran kita di sini. Pak Kirno melihat ada sosok yang sudah berusia kira-kira 700 tahun, dan itu rajanya di sini. Semenjak ditinggalkan Belanda kan jadi tempat kosong. Nah, saat itulah mereka menempati tempat ini. Ibarat kata, ini sudah jadi rumah mereka, Mas. Dan kita adalah tamu yang tidak diharapkan oleh mereka kedatangannya. Oh gitu, Pak. Benar saja. Di tengah perjalanan, rintik hujan mulai berjatuhan. Mas Unang dan Pak Kirno berlari kecil agar dapat sampai tenda tanpa kehujanan. H-5 sebelum pergi. Hari ini Mas Unang tidak masuk bekerja karena melihat kondisi Mas Supri yang terlihat cukup parah sakitnya. Karena ngerasa teman satu perjuangan, akhirnya Mas Unang putusin buat stay di kontrakannya untuk merawat Mas Supri. Kata Mas Unang, dia udah bawa Mas Supri ke dokter. Tapi percaya atau tidak percaya, kata dokter, Mas Supri itu baik-baik saja, alias nggak sakit. Kok bisa? Padahal jelas-jelas badannya Mas Supri itu panas tinggi. Tapi pas dicek, kondisinya malah normal. Aneh. Mas Unang pun bingung. Mau ngasih obat, tapi kata dokter, Mas Supri nggak apa-apa. Akhirnya Mas Unang beliin paracetamol buat redain panasnya Mas Supri yang tinggi. Selain panas, Mas Supri juga nggak bisa bangun dari tempat tidurnya. Badannya terasa lemas banget, katanya. Seharian Mas Unang ngejaga Mas Supri. Kalau lagi tidur, Mas Supri selalu ngigau hal yang aneh-aneh dan bikin dia ketakutan. Selalu kebangun tiba-tiba dan juga pasti keringatnya banyak. Kayak tidur sambil lari pagi lah. Malam jam 11-an Mas Unang udah siap-siap mau tidur. Mas Supri udah tidur dari jam 9 setelah dikasih obat. Panasnya juga belum turun dari pagi. Rencananya besok mau dibawa sama Mas Unang ke dokter lagi. Karena saking nggak percayanya. Setelah matiin lampu, Mas Unang nyoba meremin matanya. Tapi agak susah karena belum terlalu ngantuk. Bingung mau ngapain juga karena kontrakannya nggak ada TV. Sosmed pun waktu itu belum ada. Setengah jam Mas Unang cuma geser-geser badan doang di kasur. Saking nggak bisa tidurnya. Tiba-tiba, ada suara orang mengetuk pintunya. Siapa yang jam segini bertamu? Mas Unang heran karena rumah pekerja lainnya berjarak cukup jauh dari kontrakan dan juga nggak mungkin jam segini ada yang bertamu. Bersambung lagi ya teman-teman.
Jangan lupa untuk terus mengikuti ceritanya di channel Ojawati. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.